Shalom. Buka bersama-sama saya di Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Waktu dan nasib, bahasa Inggrisnya time and chance. Waktu dan kesempatan, waktu dan nasib. Bahasa Ibraninya alaf dan taf. Bahasa Yunaninya alfa dan omega. Bahasa letterlucknya Indonesia awal dan akhir. Alkitab mengatakan dengan jelas ayat ini, apapun yang terjadi sama saudara, keberhasilan, kehebatan, ini, itu, dan lain sebagainya, semuanya ada di dalam kairosnya Tuhan, itu maksudnya. Waktunya Tuhan, kesempatan yang Tuhan siapkan bagi saudara. Jadi di dalam kairosnya Tuhan tidak ada kebetulan, semuanya sudah ada di dalam rancangannya Dia. Saudara dan saya bergerak di dalam kronos. Kronosnya itu berarti saudara dan saya dibatasi waktu. Dibatasi waktu. Setiap dari kita sampai ke ujung bumi pun satu hari cuma ada 24 jam. Enggak Pak, di Surabaya 25 jam, beda. Enggak, semuanya sama. Semuanya 24 jam. Semuanya dibatasi sama waktu, dan apa yang ada di dalam kronosnya manusia yang sudah lewat, sudah lewat. Nggak bisa di-undo. Kalau di Microsoft Word kalau salah bisa undo. Balik, enggak, ini nggak bisa. Itu kronos, makanya kita dibatasi sama waktu. Kemudian Alkitab mengatakan dengan lebih jelas lagi, umur manusia 70-80 tahun, kalau kuat itu udah berarti bonus lah. Ya itu dibatasi juga. 1 tahun 365 hari dan seterusnya. Nah, di dalam Kristus, Dia bergerak yang namanya kairos. Kairos itu menembus waktunya, kronosnya manusia. Bahkan saya percaya dia bisa ke masa lalu saudara, menyembuhkan luka hati saudara. Dia bisa time traveling, kalau di Hollywood tuh bilangnya begitu. Dia bisa ada di masa depan saudara, 1 jam, 1 bulan, 1 tahun, dia sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi saudara. Itu kairos, itu waktunya Tuhan. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Tuhan, kalau Engkau bergerak di dalam kairos, Engkau tidak dibatasi waktu, Engkau tidak bisa dibatasi sama apapun. Bagaimana saya ini bisa ada di dalam kairosnya Tuhan? Bagaimana saya bisa ada di dalam waktunya Tuhan? Nah, di dalam waktunya Tuhan 2 hal terjadi. 2 hal terjadi. Saudara akan bertemu dengan kesempatan yang Dia siapkan bagi saudara. Dan saudara akan bertemu dengan orang-orang yang tepat yang Dia siapkan juga bagi saudara. Itu kairos. Dan ketika semuanya itu terjadi, Pengkhotbah 9 ayat 11 mengatakan, saudara tidak bisa katakan begini, itu karena saya lebih cerdik, lebih cerdas, lebih kuat, lebih hebat, lebih punya banyak koneksi. Bukan. Itu semuanya karena time and chance, waktu dan kesempatan. Itu semua karena kairosnya Tuhan. Prinsipnya begini, formulanya. Setiap kali ada persiapan dalam hidup ini, setiap kali saudara menyiapkan diri setiap hari, tinggal tunggu waktu aja, saudara akan bertemu dengan kesempatan. Saya ulang, setiap kali saya menyiapkan diri, berarti apa? Saya menabur ketaatan. Ketaatan itu apa? Sederhana kok, dengar dan lakukan, dengar dan lakukan. Setiap kali saya menabur persiapan, ketaatan, nanti pada waktunya, pada kairosnya Tuhan, saya akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Dan tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Tugas saya adalah, saya menyiapkan diri saya. Nanti Tuhan akan siapkan kesempatan-kesempatannya. Jadi, sekali lagi, pertandingan atau perjuangan hidup itu bukan untuk yang kuat, bukan untuk yang lebih berhikmat, bukan untuk yang cerdas, lebih cepat, dan bukan. Semuanya karena Tuhan, semuanya karena ada kesempatan yang Tuhan berikan.
semua yang Alkitab tulis, semua yang Alkitab sudah siratkan, ada beberapa yang akhirnya menjadi tatanan hidup dunia tanpa manusia sadar. Kita pernah bahas arti daripada influence kalau saudara ingat ya. Orang yang menyesuaikan diri akhirnya bisa memberikan influence, itu diadopsi. Itu pengajaran Alkitab diadopsi sama perusahaan-perusahaan besar. Tatanan hidup ini memang sudah dibuat sama kerajaan surga. Jadi memang begitu. Apalagi kita yang percaya sama Yesus. Wah, dahsyat. Tinggal digali terus kan makanya. Makanya baca firman, belajar itu nggak boleh stop itu. Harus terus. Hidupnya makin maksimal nantinya. Makin mengerti, makin maksimal. Tahun 60. Amerika dengan gagah perkasa menyerang negara kecil namanya Vietnam. Amerika punya persenjataan yang luar biasa, dahsyat, hebat. Ada satu pesawat tempur namanya Phantom F4 itu, wah itu kalau udah kencangnya luar biasa. Mereka diterjunkan masuk ke dalam hutan di Vietnam. Yang terjadi adalah mereka kalah dan prajurit yang pulang ke Amerika sakit jiwa. Karena yang mereka hadapi di hutan belantara di Vietnam itu seperti mereka berperang melawan hantu. Karena persiapan yang dilakukan oleh tentara Vietnam adalah mereka membangun kota di bawah tanah. Saya pernah masuk ke dalam kota di bawah tanahnya mereka, namanya Chu Chi Tunnel. Itu ada ratusan kilometer di bawah. Isinya terowongan, tempat kamar tidur, dapur, tempat mandi, tempat meeting, itu di bawah. Ratusan kilometer di luar kota Ho Chi Minh. Dan ketika mereka lakukan peperangan itu, mereka keluar dari lubang-lubang kecil di hutan itu. Karena badannya kecil-kecil, ada beberapa lubang saya pun gak bisa masuk. Harus cari lubang yang sedikit besar. Mereka keluar, mereka nembakin prajurit Amerika, mereka masuk lagi. Jadi mereka bingung ini siapa yang nembakin. Dan waktu mereka masuk itu di atasnya itu selalu seperti ada daun-daunan. Jadi nggak kelihatan ada pintu-pintu masuk ke bawah itu. Nah kalau ketika mereka berlari dikejar, mereka patokannya selalu melihat pohon-pohon yang sudah ada kapur warna putih. Di pohon yang ada kapur warna putih, di mana tentara Amerika juga tidak tahu itu artinya apa, di situ berarti ada pintunya. Mereka tahu ada kapur warna putih dari jauh, mereka lari ke situ, mereka cari, mereka bongkar itu beberapa daun-daunan, pasti ada pintu masuk ke kota mereka di bawah tanah. Yang paling hebat dari semuanya adalah mereka perlu makan toh. Makanan mereka singkong dan gula dan teh. Mereka ada tempat masak, ada dapurnya. Dan ketika mereka membangun dapur-dapur mereka di bawah tanah, mereka bangun dapurnya di ujung sana. Mereka alirkan pipa karena pasti ada asapnya. Pipanya, asapnya keluar 1 kilo dari situ. Tentara Amerika lihat, wah ini dapurnya, dibom. Boom. Dapurnya hancur? Enggak, dapurnya kan di sana. Yang dibom cuman pipanya, cuman asapnya aja. Dan mereka kasih ruangan bolong di dalamnya untuk siap-siap dibom. Persiapan selalu akhirnya bertemu dengan kesempatan. Dan setiap kali ini terjadi, perkara-perkara besar terjadi. Makanya Alkitab mengatakan, kemenangan perjuangan hidup bukan untuk yang lebih cerdik, lebih cerdas, lebih kuat, lebih berhikmat, bukan. Semuanya karena persiapan. Persiapan, ketaatan akan selalu membawa kepada kesempatan. Kesempatan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Ketika hidup di dalam keintiman dengan Tuhan, banyak orang bertanya sama saya begini, Pak, cara dengar suara Tuhan gimana dong? Saya makanya, saya kurang-kurang setuju ya, kalau ada seminar-seminar cara mendengar suara Tuhan, enggak lah. Semua dari kita pasti punya pengalaman berbeda-beda mendengar suara Tuhan. Ketika kita makin hubungan intim, kita akan mendengar suara Tuhan. Lama-kelamaan terlatih pendengaran rohani. Paling tidak sebelum masuk ke dalam level itu, semua kata-kata merah yang ada di Samsung Kudus saudara itu, kalau saudara buka ada Alkitab di situ, itu ada tulisan-tulisan merahnya, ya, itu tulisan-tulisan perkataan-perkataan Yesus, baca. Baca dengan keras sehingga telinga mendengar, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara baca itu, saudara dengan bangga bisa katakan aku mendengar suara Tuhan. Karena itu memang suara Tuhan. Janji Tuhan yang memang diberikan ribuan tahun yang lalu, tapi itu menembus waktu. Firman itu hidup. Nah, kita sudah tahu cerita tentang Marta dan Maria. Marta sibuk, Maria duduk di kaki Tuhan
untuk mendengar suaranya dia. Ada 3 pernyataan yang Yesus kasih tahu dan memberikan pesan kepada kita bahwa duduk di kaki dia untuk mendengar instruksinya dia itu penting. Karena apa? Dia mau bawa saudara ke dalam kesempatan-kesempatan yang dia memang sudah sediakan bagi saudara. Aku mau kasih kamu instruksi. Nah, ketika Marta sibuk dan akhirnya tidak belajar untuk mendengar suara Tuhan, dia mengatakan duduk di kakiku itu adalah perkara yang luar biasa. Seperti Maria. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-42 mengatakan begini. Lukas pasal yang ke-10 ayat 42. Ini adalah pernyataan Yesus tentang Maria. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti nggak ada duanya. Satu saja yang perlu berarti tidak ada duanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, berarti tidak ada lagi yang lebih baik daripada ini. Yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Berarti nggak ada lagi yang perlu, nggak ada lagi yang lebih baik daripada ini, dan ini nggak akan bisa diambil daripadamu. Apa? Duduk di kakiku dan dengar instruksiku. Makin kamu dengar firmanku, makin kamu dengar instruksiku, aku mau bawa kamu ke dalam kesempatan. Persiapkan hidupmu. Berarti ke setiap hari dalam hidup kita, tabur yang namanya ketaatan itu. Tabur yang namanya ketaatan itu Tuhan akan bawa kepada kesempatan. Dan akhirnya Maria menemui dirinya di dalam kesempatan yang sangat agung pada saat itu. Ada 3 wanita yang menghampiri kuburnya Yesus. Karena ini adalah tradisi yang paling salah satu tradisi kehormatan lah bagi wanita-wanita Yahudi untuk membawa rempah-rempah wangi-wangian untuk dilumuri di atas jenazah kerabat atau sahabat atau saudara mereka. Saudara baca di firman Tuhan, mereka tidak menemui kesempatan itu karena Yesus sudah bangkit. Satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan untuk membubuhi wangi-wangian atas tubuh Kristus hanya Maria. Nanti saudara buka di Yohanes 12 di rumah, itu ada cerita beberapa hari sebelum Yesus naik ke kayu salib. Di situ Maria membubuhi minyak narwastu di kaki Yesus. Dikomplain sama muridnya, dibilangin itu mahal dan lain sebagainya. Yesus katakan begini, biarin aja, biarkan dia lakukan itu. Untuk mengingat hari penguburanku. Pasti mereka gak sadar, Maria juga pasti tidak sadar maksudnya apa. Rupanya ketika dibubuhi wangi-wangian itu, beberapa hari setelah itu Yesus naik ke kayu salib, itu wangi-wangian memang terus ada. Karena minyak narwastu atau spikenard itu memang wanginya luar biasa dan tidak hilang-hilang. Beberapa hari setelah itu, akhirnya waktu dia dikuburkan, wangi-wangian itu ternyata masih ada. Jadi satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan membubuhi tubuh Yesus dengan wangi-wangian hanya Maria. Setiap kali kita duduk di kaki dia, setiap kali saya belajar mendengar suara Tuhan, setiap kali saya taat, setiap kali saya mempersiapkan diri, saya akan bertemu dengan kesempatan itu. Saya akan dipertemukan dengan kesempatan itu. Kesempatan yang selalu sesuatu yang membuat diri saya makin lebih baik. Nah, saudara tidak bisa menggantikan yang namanya persiapan itu dengan janji. Gak bisa. Gak bisa. Saudara gak bisa menggantikan persiapan dengan janji. Yang paling sering dilakukan dalam aspek kehidupan seperti itu adalah di saat sebelum orang menikah dan saat menikah, hari di mana mereka menikah. Kata I do atau kata aku bersedia itu tidak bisa menggantikan yang namanya persiapan. Dan orang-orang akhirnya terkecoh dengan itu. Makanya jangan kejar-kejar itu. Makanya manusia ya seringkali mengejar apa yang mudah, bukan yang benar. Yang dikejar apa yang mudah, bukan yang benar. Makanya lebih banyak kamar-kamar kita yang berantakan daripada yang rapih. Karena merapihkan kamar itu perlu usaha. Kalau berantakan gak perlu usaha. Langsung ada yang begini-begini, berantakan kamarnya ya. Persiapan selalu membawa kepada kesempatan. Musuhnya persiapan. Musuhnya persiapan. Musuhnya ketaatan adalah apa? Penundaan. Penundaan. Dan ini fatal. Fatal, makanya saya selalu katakan kalau dengar firman jangan pernah tunda ketaatan. Jangan pernah tunda ketaatan.
Orang yang salah jalan 5 menit akan lebih cepat baliknya daripada orang salah jalan 2,5 jam. Orang salah jalan 5 menit balik ke jalan yang benar jauh lebih cepat daripada udah setengah jam atau bahkan 1 jam. Makanya yang berselingkuh udah tahu dikasih tahu firman, tinggalkan hidupmu seperti itu. Yang terlibat pornografi, tinggalkan hidupmu seperti itu. Bablas nanti. Apa yang kita kalau ingat khotbah saya yang lalu, apa yang saudara serap dengan alam sadar saudara, yaitu pikiran saudara, akan lama kelamaan terdeposit ke dalam hati. Mind and heart. Pikiran itu yang menyerap, itu alam sadar, kemudian semuanya akan terdeposit di dalam hati. Hati menjadi jati diri lama-lama, karena semuanya terdeposit di situ. Bersihin pikiran sama bersihin hati, lebih repot bersihin hati. Karena sudah mantep di situ loh. Makanya merubah anak kecil atau jemaat yang masih youth, yang masih teens, yang masih remaja, lebih mudah daripada merubah orang dewasa pikirannya. Karena sudah terdeposit bertahun-tahun di situ toh. Yang masih lebih kecil lebih gampang. Makanya kenapa anak kecil ketika diajarkan beberapa bahasa, bisa fasih. Orang dewasa sulit. Karena sudah terdeposit di dalam hati. Sekali lagi, mengubah hati itu lebih susah daripada ubah pikiran. Makanya hati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kita nggak tahu lambat laun itu akan terdeposit terus di dalam hati. Makin sering diisi sama firman, itu tambah lambat laun. Saudara nggak sadar itu masuk semua ke dalam hati. Dan karena firman itu hidup, nanti ketika menghadapi masalah itu keluar dengan sendirinya. Begitu kok selalu. Selalu keluar jati dirinya. Makanya atlet itu ketika latihan diberikan yang namanya repetisi. Repetisi terus gitu. Persiapannya gitu. Lambat laun itu terdeposit di dalam hati. Makanya Muhammad Ali bisa dengan tangannya turun begini, dia suruh lawannya pukul dia. Kena? Enggak kena. Gini-gini terus dia. Makanya dinamakan the greatest. Karena ketika dipukul dia, ketika mau ditinju, dia nggak mikir, nih ke kiri apa ke kanan, ya udah keburu ketinju. Nggak pakai pikiran lagi, udah terdeposit di dalam hati. Udah jadi sistemnya dia. Dia udah ngeles-ngelesnya udah karena memang dia udah begitu jati dirinya. Nah, jangan tunda ketaatan. Makin ditunda, makin terdeposit perkara-perkara yang mengerikan. Dan kita anggap itu biasa. Itu jadi jati diri. Itu musuhnya kesempatan. Itu musuhnya kesempatan. Saya percaya kok Tuhan sudah menyediakan kesempatan hebat-hebat bagi saudara. Hebat, tahun 2020 dia sediakan yang banyak. Tapi seringkali dia harus tahan dulu. Udah ada kok, sudah diberikan, sudah disiapkan. Semua spiritual blessing, Efesus mengatakan, it has been given, sudah diberikan. Bahkan di Roma 8 ayat 17 mengatakan, engkau adalah anak, engkau adalah ahli waris, engkau adalah orang-orang yang berhak atas semua janji-janji aku loh. Itu status yang sangat hebat. Tapi kemudian dikatakan, tapi engkau harus menderita bersama-sama dengan aku. Kata menderita itu simpateko, artinya taat. Kalau engkau makin taat sama aku, engkau persiapkan hidupmu. Ini perkara-perkara besar, janji-janji dan kesempatan-kesempatan ini, aku udah siapkan kok bagimu. Itu adalah tiketmu untuk ada di dalam rancanganku yang hebat. Kesempatan-kesempatan yang aku sudah siapkan bagimu. Yohanes pasal yang keempat ayat 39 adalah cerita tentang wanita Samaria. Kalau saudara bertanya penginjil pertama siapa? Banyak orang mengatakan Filipus. Kalau bagi saya wanita Samaria. Orang bilang, oh penginjil pertama Filipus pak. Bagi saya enggak, bagi saya wanita Samaria. Coba lihat aja. Enggak ada penundaan, padahal orang Yahudi sama Samaria itu enggak connect sebenarnya. Enggak bergaul. Waktu Yesus datang, saudara sudah tahu ceritanya. Dia minta air dan lain sebagainya, mereka ada pembicaraan. Di ujung daripada itu Yesus katakan, kalau engkau minum air hidup yang daripada aku, the living water, engkau tidak akan haus lagi. Dia terbuka matanya. Dia nggak tunda saat itu. Walaupun hidupnya masih hidup dalam dosa, lagi kumpul kebo kok. Suaminya banyak sebelumnya. Dia nggak tunda ketaatan. Dia bilang, oke Tuhan aku respon. Ini yang terjadi. Yohanes 4 ayat 39.
Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Gak ada rencana tinggal di situ, jadi tinggal di situ. Karena orang-orang banyak yang diberkati. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Penginjil pertama adalah wanita Samaria. Gak pernah terpikirkan kan? Penginjil pertama. Menemui kesempatan yang agung. Menemui kesempatan yang luar biasa. Karena gak tunda ketaatan. Dikasih tahu gak ditunda. Ya, jangan tunda ketaatan saudara. Jangan tunda ketaatan. Matius 25 ayat yang pertama. Cerita tentang gadis-gadis bodoh. Matius 25 ayat yang pertama mengatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kami dong sedikit dari minyakmu sebab pelita kami hampir padam. Enggak mempersiapkan diri. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ada kesempatan yang datangnya hanya sekali saudara. Dan ketika kita gak mempersiapkan diri, kita yang rugi. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan bukakan kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13 perhatikan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita nggak pernah tahu kesempatan itu kapan akan datangnya. Pastikan apapun itu terjadi, saya siap. Saya menabur ketaatan setiap hari. Karena saya pasti kok ketemu sama kesempatan-kesempatan yang agung yang luar biasa. Sudah pasti begitu. Kalau saudara lakukan ketaatan saudara, jangan menabur ketaatan saudara karena kondisi. Jangan menabur ketaatan saudara karena ada maunya. Jangan menabur ketaatan saudara karena kalau saya lakukan gini ntar saya diberkati sama Tuhan. Udah gitu pengertian berkatnya salah lagi. Supaya saya dapat apa-apa dari Tuhan, dapat sesuatu dari Tuhan. Bukan. Saya taat karena saya ketika melakukan ketaatan saya akan terproteksi. Itu motivasinya. Alhasil kalau orang melakukan ketaatan dengan kondisi, dia akan taat ketika orang lain lihat. Orang lain gak lihat, dia gak akan taat. Makanya ayat-ayat seperti ini populer. Ulangan 28 ayat 6, coba lihat. Ini ayat-ayat yang sering dikutip dalam doa-doa berkat. Dan jemaat mengaminkan ayat-ayat ini. Saya juga mengutip ayat ini. Tapi pengertiannya harus dimengerti. Ulangan 28 ayat yang ke-6 mengatakan begini. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oh, senang. Ketika saya masuk ke dalam gedung gereja, nanti saya keluar, saya diberkati. Apa yang saudara lakukan di dalam, itu akan menentukan kualitas hidup saudara ketika saudara keluar. Itu maksudnya. Karena banyak orang masuk ke kamar mandi, tapi banyak juga yang keluar masih bau. Karena mandinya gak benar. Harusnya masuk ke kamar mandi, pastikan di dalam kamar mandi saya membersihkan diri saya. Supaya saya keluar, saya wangi. Saya tidak seperti waktu saya masuk. Jadi jangan sekedar hanya kutip-kutip aja. Terus bilang, nanti yang penting datang ke gereja, pulang-pulang saya diberkati. Enggak gitu. Saya diberkati ketika saya masuk dan keluar, saya jadi orang yang berbeda. Tergantung apa yang saya lakukan di dalam. Ayat berikutnya, ulangan 28 ayat 13 juga ayat yang populer nih. Ayat 13 mengatakan begini.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya. Ulangan 28 ayat 13. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow, kita suka sama ayat ini. Wow, yang penting kalau pokoknya sama kalau kita rajin ke gereja ikut Tuhan, ya kita taat-taat, kita terus naik-naik lah pokoknya. Naik-naik dan gak akan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Akhirnya jadi motivasinya begitu, yang penting nanti naik-naik terus lah. Enggak, naik itu enggak enak. Dan ketika sedang dibawa naik, banyak yang komplain justru. Jadi jangan dipikir ini enak-enak aja dibawa naik. Orang kalau mau naik kelas ada ujiannya. Orang mau naik kelas, anak-anak ketika masih kuliah, masih sekolah, mau naik kelas tuh berat. Ujiannya berat, persiapannya berat. Ingat itu. Orang mau naik jabatan, lemburnya banyak. Banyak hal-hal yang ditabur. Jadi kabar bagi saudara, kabar baik. Kalau saudara mengalami kesulitan pada hari ini, saudara sedang dibawa naik sama Tuhan. Saudara sedang dibawa naik sama Tuhan. Jadi tenang aja, jangan komplain. Karena memang gak enak. Jadi jangan kutip-kutip ayat ini dengan pengertian yang yang penting saya ikut Tuhan nanti juga dibawa naik. Nggak gitu. Seringkali justru ketika dibawa naik itu nggak enak justru. Apa yang saudara lakukan di dalam itu akan membawa saudara keluar dengan luar biasa. Makanya kenapa? Ketika lakukan ketaatan pasti ada percaya diri. Pasti ada damai. Karena apa? Yang namanya ketaatan sama yang the mind of Christ, pikiran hatinya Tuhan, itu diletakkan di dalam roh saudara, loh hati, kan firman Tuhan katakan begitu. Ditulis di dalam hati nurani. Makanya sudah built in, sudah instilled dalam sini. Makanya ketika saudara melanggar lampu lalu lintas, saudara pasti nggak damai. Iya kan? Saudara melanggar lampu lalu lintas, langsung saudara melihat 3 titik. Spion kiri, spion kanan, sama spion di dalam. Nyari siapa? Polisi. Melanggar lampu lintas langsung, polisi, nggak ada polisi kan? Nggak ada polisi kan? Nggak enak sendiri. Nggak damai langsung. Saya bicara sama ada satu teman yang terlibat perselingkuhan. Kenapa sih berselingkuh? Emang enak rasanya? Enggak sih, kayak dikejar-kejar. Selalu seperti kayaknya takut nanti ketahuan dan ketahuan. Terus ngapain ada di situ terus? Kenapa tunda ketaatan? Kenapa nggak keluar dari situ? 12 tahun loh kamu hidup dalam seperti ini. Ke gereja tiap minggu. Oh ngeri. Ngeri. Akhirnya udah kebiasa. Ketika mobil masuk ke dalam pom bensin. Bensinnya habis. Diisi sama bensin. Saudara pasti punya percaya diri. Percaya diri. Ketika selesai diisi, mobil akan jalan. Pasti jalan. Karena built in udah di dalamnya begitu sistemnya. Jadi ketaatan itu selalu membawa percaya diri. Walaupun saya dicemooh, walaupun begini-begini, yang penting aku taat. Percaya diri pasti. Damai pasti. Walaupun di depan aku gak enak, walaupun aku diketahui sama orang, gak apa-apa, aku taat kok. Aku percaya diri jadinya. Aku gak usah takut-takut. Dan seringkali karena apa? Orang itu taat karena juga ada yang mau lihat. Tahun 90-an saya gak pernah lupa, saya ada di highway di negara bagian Colorado di Amerika. Saya bawa mobil sportnya teman saya. Ngebut. Di Amerika itu speed limitnya tuh batas kecepatan 55 miles. Saya udah 70 miles, kenceng lah, 70 miles, kenceng. Di belakang saya tiba-tiba ada mobil, saya gak pernah lupa tuh, Chevrolet Camaro, mobil sport juga. Di belakang saya tiba-tiba, mepet gitu. Dalam hati saya, mau ngebut-kebutan nih kayak sepertinya ya. Jadi saya tambah kebut lagi, 90. Dalam hati saya ini mobil kok gak nyalip-nyalip gitu ya. Di belakang terus ngikutin gitu. Tambah nafsu kan, masih darah muda. Yang punya mobil di sebelah saya, kebut aja lagi, makin cepat. Hampir mendekati 100 miles, saya nggak tahu berapa kilometer tuh kalau dihitung. Kenceng. Tiba-tiba, saya lihat di spion ya, itu kan mobil kelihatan cuma depannya aja kan, grill depan itu.
Tiba-tiba di grillnya di depan itu ada lampu muter gini, nyala. Polisi. Dia hebat, dia nggak pakai lampu di atas, lampunya di depan. Tapi saya nggak tahu. Dan dia nggak nyalip-nyalip, karena di pintu kanan kirinya ada tulisan polisi. Dia udah tahu tuh model-model kayak saya tuh, yang gampang dikecoh dan gampang dipanas-panasin. Polisinya besar badannya, turun dari mobil, deketin kaca saya. How are you? Good. You didn't know I was a policeman, huh? Kamu nggak tahu saya polisi ya? Iya. Udah nggak bisa ngomong. Iya, cepet banget, buru-buru. Enggak sih, kemakan sama saya tadi ya. Saya cepet-cepet di belakang kamu jadi panas juga ya. Young blood ya, darah muda ya. Saya dikasih citation, saya dikasih fine. Tahun 90-an loh, kalau dikurs ke rupiah 3 juta. Besar. Dia bilang dalam 1 minggu kalau kamu nggak bayar, kamu punya license itu, SIM kamu dicabut. Dan kalau kamu bawa mobil berani-berani SIM kamu dicabut, pidana kamu. Masuk penjara langsung. Kalau ketangkep. Harus bayar dan kasih waktu 1 minggu. Kenapa? Karena taat kalau ada polisi aja. Saya punya teman duduk di sebelah saya di mobil mau ke rumah saya ya. Jadi masuk ke kompleks perumahan, udah dekat rumah saya dicopot seat beltnya. Kenapa kamu copot? Kan gak ada polisi. Seat belt itu dipakai untuk proteksi hidup, bukan untuk karena polisi. Kalau saudara berasal dari kota Medan, saudara pasti tahu di Medan itu ada sebuah kebiasaan yang unik ya. Jadi waktu saya sampai ke Medan dijemput sama mobil gereja. Jadi ada tulisan gerejanya di van-nya tuh di mana-mana. Supirnya ngomong gini waktu di lampu merah. Pak, mohon maaf Pak. Nanti kalau kita ada di sebuah persimpangan jalan ya. Itu biasanya persimpangan itu sepi Pak. Ya. Biasanya walaupun lampunya merah tapi persimpangannya sepi, mobil di belakang saya pasti klakson untuk saya jalan. Bener, sampai di persimpangan itu sepi, diklakson mobil, tin, woi jalan gitu, suruh jalan. Merah tapi kan. Nah ini Pak, ini kebiasaan gak bagus Pak di sini katanya. Mohon sabar ya Pak gitu. Oh ya gak apa-apa saya bilang gitu. Hebat juga ya Mas gak jalan ya gitu. Saya bilangnya Bang, Medan panggilnya Bang. Abang gak jalan hebat juga ya. Dia bilang gini, iya Pak, karena ini mobil gereja Pak. Ada tulisan gerejanya Pak. Tapi kalau saya bawa mobil pribadi saya Pak, oh ya saya jalan Pak. Loh ya gimana? Saya pikir ini orang integritasnya luar biasa orang gereja. Pengerjanya loh bukan sopirnya. Dia akan gereja. Tapi Pak kalau saya bawa mobil sendiri, jalan Pak. Sepi Pak. Gak bisa, makanya gak bisa kayak begitu. Ketaatan bukan dengan kondisi. Ketaatan untuk proteksi hidup saudara kok. Dan akan dibawa kepada kesempatan yang tepat. Yang terakhir. Ketaatan akan membawa saudara kepada orang yang tepat dalam hidup ini. Orang-orang yang tepat Tuhan akan bawa dalam hidup saudara. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 sampai 13 mengatakan begini. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya pergilah persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Dikasih instruksi nih sama Yesus. Mereka respon, Petrus dan Yohanes, kata mereka kepada Yesus, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawab Yesus, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air, ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Katakan kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan muridku akan makan Paskah. Orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Perhatikan ayat 13, mereka berangkat, Petrus dan Yohanes berangkat. Perhatikan kalimat ini, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Semua instruksi Tuhan akan membawa saudara kepada orang yang tepat. Alkitab tidak mendokumentasikan jam berapa, di persimpangan mana. Kunci daripada ayat ini adalah harus ketemu sama si pembawa kendi air.
Kalau nggak ketemu sama si pembawa kendi air, mereka nggak akan sampai ke rumah itu. Kalau saudara ke Israel, kendinya warna-warna. Jadi pasti instruksinya lebih detail daripada ini. Sekarang kalau mau ketemu orang kan gampang, dulu nggak ada HP loh. Kalau sekarang ketemu kan gampang. Pak Billy yang mana Pak orangnya Pak? Gampang Pak, Bapak masuk ke dalam ruangan, pokoknya ada manusia seperti bohlam lampu ya, itu saya Pak. Bapak masuk ke dalam ruangan Pak, yang ada kayak pentolan korek, itu saya Pak. Oh iya ya Pak, langsung ketemu. Bapak yang mana Pak? Baju kotak-kotak Pak, duduk di ujung. Gampang, HP, dulu mana bisa. Kamu bawa kendi air, kamu di mana sekarang? Gak ada. Mereka bergantung sama instruksi Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus. Karena semua yang dikatakan dia akan terjadi. Dan pasti terjadi. Itu yang namanya kesempatan. Itu yang namanya jejaring yang tepat yang Tuhan akan berikan dan bawa dalam hidup saudara. Saya nggak tahu saya pernah cerita ini apa kepada saudara. Tahun 2008 saya disuruh Tuhan untuk membuat convention, Christian convention pertama di Indonesia. Karena saya waktu itu sempat menjabat sebagai ketua asosiasi industri rohani di Indonesia. Tuhan bilang gini, kamu buat convention pertama, jadi seperti Pekan Raya Jakarta, tapi ketika orang masuk ke dalam itu semuanya barang-barang rohani. Di mana Tuhan? Berdoa, Istora Senayan. Tuhan yang bener aja, itu satu hari Tuhan, tahun 2008 nyewanya aja 130 juta tempatnya aja. Gimana caranya Tuhan? Buat, saya panggil event organizer, saya nggak ngerti. Suruh buat, minta budgetnya berapa? 800 juta, banyak banget tahun 2008 loh itu. Akhirnya minta sponsor nggak ada yang mau. Sponsor bilang gini, Pak itu namanya aja Indonesian Christian Retail Expo. Ada nama Kristennya Pak, kita nggak mau. Nanti nggak mau produk kita, jasa kita diasosiasikan dengan Kristen-Kristen. Udah pernah buat Pak sebelumnya? Belum, ya apalagi nggak mau Pak. Nggak ada track recordnya. Nggak ada sponsor yang mau. Ya tekorlah uangnya, kurang. Saya bilang gini, Tuhan aku nggak mau berhutang loh. Dan aku nggak mau minta-minta, aku bukan tipe kayak begitu. Seminggu sebelum acara dimulai tekor. Karena semua yang bayar stand gak akan bisa nutupin biaya keseluruhan. Gak bisa. 1 minggu sebelum acara dimulai ada teman baik saya lewat. Teman baik tapi udah lama gak ketemu. Lewat di Jalan Sudirman. Lihat umbul-umbul. Lihat banner-banner. Acara convention Kristen pertama. Dia cari tahu siapa yang ketuanya. Dapat nomor saya, telepon saya. Itu acara kamu yang di Istora? Iya. Udah beres semuanya? Udah. Keuangannya beres ya? Itu belum. Lu kenapa kamu gak ngomong dari tadi? Ya gak enak lah. Gini loh, aku nih dari seminggu udah digerakkan Tuhan pengen nabur dalam pekerjaan Tuhan. Tadi aku tergerak pas lewat di situ. Gini ya, besok kirim orang ke kantor aku tulis giro, aku tutupin semuanya. Jangan sebut nama aku. Tuhan kirim pembawa kendi air tepat pada waktunya toh. Tepat pada waktunya. Acaranya selesai, 15.000 orang datang, tidak ada hutang. Dipanggil ke Amerika, dikasih acknowledgement, disuruh maju ke depan, dikatakan sama semua hadirin dari semua asosiasi di dunia. Kemarin Indonesia membuat convention yang pertama, itu adalah convention yang terbesar di Asia, mengalahkan Singapura, Korea dan lain sebagainya. Saya diminta untuk kasih kata-kata sambutan. Gimana Pak caranya Pak supaya menjadi terbesar? Saya bilang gini, bukan kuat dan gagah saya. Bukan karena saya lebih cerdik, bukan karena saya lebih cerdas. Semuanya karena time and chance, alaf dan taf, alfa dan omega, awal dan akhir. Semuanya karena Yesus. Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena kita harus mempersiapkan diri dan taat. Saya pulang ke Indonesia, saya lega, saya bilang Tuhan terima kasih, hutang lunas. Tuhan bilang ini enak aja. Itu kan baru yang pertama, siap-siap buat yang kedua. Tahun 2009 saya ke Mabes Polri minta izin lagi. Polisi bilang begini, teman-teman bilang, jangan Pak, ini tahun pemilu Pak, jangan Pak. Izin gak akan kami keluarkan, izin keramaian. Saya keluar dari Mabes Polri, hati saya bersuka cita. Tuhan, kalau perlu tiap tahun pemilu, supaya saya gak usah buat lagi begini. Akhirnya gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dikasih tempat tahun 2012 sama Mall of Indonesia di Kelapa Gading. Kelapa Gading kalau saya pernah kasih tahu sama saudara kan ada 167 pintu gereja, 400 ibadah di sana. Itu tempatnya orang Kristen paling banyak di sana. Dikasih tempat sama pihak mall, Pak itu ada lower ground di depannya Carrefour itu tempatnya besar Pak, kosong Pak. Dulu ya, sekarang udah jadi food court. Udah Pak ambil Pak.
Buat budgetnya lagi, segitu lagi. Dan gak ada sponsor lagi yang mau. Tapi karena udah ngalami Tuhan, saya lebih tenang tahun itu. Gak apa-apa Tuhan, aku serahkan sama Tuhan. Benar, seminggu sebelumnya ada seorang ibu pemilik sebuah grup konglomerat besar bilang gini, Pak, saya tabur Pak, itu acaranya menarik Pak, saya suka Pak, acara-acara kayak begitu. Dan sekali lagi, gak usah sebut nama saya Pak, jangan sebut nama saya. Acaranya kembali berhasil, yang datang 40 ribu. 40 ribu, sampai mallnya macet udah gak ada tempat parkir. Saya dipanggil ke Amerika lagi 2 bulan setelah itu. Ada acara besar dengan Pak almarhum Reinhard Bonnke. Dan kali ini saya dapat penghargaan. Namanya Peter Gunter Award. Itu penghargaan tertinggi di industri rohani di dunia. Itu kalau Academy Award tuh Best Actor. Dikasih penghargaan, nih ada tulisannya nama saya di situ. Kenapa? Karena kemarin convention yang diadakan yang kedua, itu bukan terbesar di Asia lagi, terbesar di dunia Pak katanya. Mengalahkan Amerika, mengalahkan segala macam dan lain-lain sebagainya. Dikasih tahu lagi, gimana Pak caranya Pak? Kembali lagi kata-kata saya sama. Semuanya bukan karena saya lebih cerdik, lebih cerdas, lebih berhikmat, lebih kuat. Bukan, semuanya karena Tuhan. Saya pulang ke Indonesia, itu piagam, itu penghargaan ada di kolong meja saya sampai hari ini. Saya menghormati siapa yang ngasih. Tapi saya tidak akan pernah pajang di tembok saya karena ada nama Billy Lantang di situ. Kalau itu nggak pernah dirubah jadi nama Yesus Kristus, saya tidak akan pernah pajang. Karena acara itu berhasil bukan karena saya. Acara itu berhasil karena Yesus. Karena Tuhan mempertemukan dengan kesempatan yang tepat. Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat pada waktunya. Time and chance. Yang penting tabur ketaatan, tabur persiapan. Ayat terakhir saya berikan kepada saudara, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 ayat yang sangat populer. Saya mau saudara baca bagian yang pertama ya dengan keras, nanti saya teruskan. Kita tahu kapan saudara 2-3 yang keras? Sekarang, lebih keras lagi 2-3 kita tahu kapan? Sekarang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita suka ayat ini ya. Perhatikan kalimat yang tadi ya. Kita tahu kapan? Sekarang. Makanya saya berkali-kali katakan kalau melewati yang namanya perjalanan iman. Saudara buka lagi khotbah saya yang lalu ada 6 pertanyaan. Gak usah ditanya-tanya sama Tuhan. Apa, kemana, kapan, bagaimana caranya, kenapa, dan berapa lama. Itu pertanyaan yang sah. Gak usah tanya-tanya begitu sama Tuhan. Minta pimpinan aja sama Tuhan. Minta pimpinan. Karena selagi dalam perjalanan dia sedang merangkai hal-hal indah dalam hidup saudara. Ketika dalam perjalanan dia sedang membawa ini masuk ke sini. Kesempatan ini dia bawa. Orang-orang ini dia bawa masuk ke dalam perjalanan itu. Gak usah tanya-tanya. Ribet nanti. Saudara juga tidak akan ngerti. Karena the mind of Christ, pikiran dia bukan pikiran saudara. Rancangan dia bukan rancangan saudara. Nanti saudara akan terkaget-kaget sendiri. Saya pernah saksikan di tempat ini, saya hampir meninggal beberapa kali bulan Januari. Itu kejadiannya selalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Anak saya yang waktu itu duduk di bangku SMA di Singapura, dia selalu datang keluar dari asrama itu selalu Jumat, Sabtu, Minggu. Setelah selesai kelas terakhir, hari Jumat dia berangkat dari asramanya, dia duduk di kamar saya, dia belajar. Karena mau menghadapi ujian akhir. Jadi ketika dia datang, selalu Jumat, Sabtu, Minggu, saya dalam kondisi fit. Saya lagi nonton TV, lagi makan coklat, lagi pokoknya fit. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, jangan kasih tahu apa yang terjadi kemarin. Beberapa kali itu terjadi dan selalu Senin sampai Kamis. Seperti Tuhan butakan dia. Jadi ketika dia datang, dia duduk di samping saya, dia belajar dengan baik, dia ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Alhasil angkanya bagus. Angkanya baik, angkanya terbaik waktu dia lulus. Bulan Mei saya dapat email dari Biola University dari Amerika. Rektornya email saya. Dia katakan, Pak, dengan bangga kami berdasarkan hasil ujian anaknya, kami memberikan beasiswa bagi anak Bapak. Kirim ke sini segera. Waktu dalam proses keberangkatan saya kasih tahu sama dia. Kamu tahu kemarin waktu di Singapura itu Dedi beberapa kali hampir meninggal. Kondisi sangat kritis. Tapi Tuhan butakan dan kamu gak tahu. Dia nangis, kenapa gak dikasih tahu? Kalau aku kasih tahu kamu dan kamu tahu, kamu pasti gak bisa belajar, pasti angkamu jeblok. Tapi karena Tuhan sudah merangkaikan yang terbaik,
sekarang kamu dapat beasiswa, dan dengan bangga kita bisa katakan, sekarang aku ngerti bahwa segala sesuatunya bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi aku. Sekarang aku tahu bahwa segala sesuatunya terjadi dan Tuhan merangkaikan yang indah bagi aku. Jadi gak apa-apa kalau mau melewati perjalanan hidup ini di tahun 2020, tenang aja. Nanti setelah sampai di ujung, dengan bangga saudara bisa katakan, sekarang aku tahu Tuhan, bahwa segala sesuatunya bekerja sama. Kesempatan demi kesempatan, orang demi orang, Tuhan rangkaikan dengan indah, pertemukan dalam hidupku. Sehingga ada keberhasilan demi keberhasilan yang terjadi. Dan ketika itu pun terjadi, dengan bangga aku katakan, itu bukan karena kuat dan gagahku. Itu semua karena kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.